Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aini Wahdani Tilahi dengan NIM 220102073 dari Prodi Teknik Informatika kelas IF22A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah ilmiah yang telah saya buat berjudul Perancangan Sistem Informasi Layanan Jasa Fotografi berbasis web menggunakan metodologi prototype pada F-fotografi. Langsung aja ke latar belakang masalah. Nah, di latar belakang masalah ini seperti realita bahwa banyak gitu pelaku usaha jasa fotografi seperti F fotografi ini yang masih menggunakan media sosial sebagai satu-satunya sarana promosinya gitu. Jadi hal ini tuh menyebabkan keterbatasan pada penyampaian informasinya, fitur pemesanan yang kurang efisien, dan tidak optimalnya pencarian layanan oleh calon pelanggan nantinya gitu. Jadi dalam era digital saat ini juga digitalisasi layanan menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan jangkauan promosi. Oleh karena itu juga pengembangan sistem informasi berbasis web dengan metode prototype menjadi solusi tepat karena memungkinkan proses interaktif yang melibatkan pengguna sejak awal. Di sini juga ada rumusan masalah. Saya meng- ada dua. Pertama itu ada bagaimana merancang sistem informasi layanan jasa fotografi berbasis web yang efisien dan user friendly. Lalu yang kedua ada bagaimana penerapan metode prototype dalam pengembangan sistem informasi tersebut. Tujuan penelitiannya juga yaitu untuk mengetahui merancang sistem informasi layanan jasa fotografi berbasis web yang efisien dan user friendly dan untuk mengetahui penerapan metode prototype dalam pengembangan sistem informasi tersebut. Saya juga di sini tools pencarian referensi ilmiahnya tuh menggunakan beberapa strategi gitu seperti teknik searching artikel ilmiah. Saya menggunakan kata kunci seperti prototype web design, terus sistem informasi, jasa fotografi, lalu juga ada kayak web based service system itu di portal seperti Google Scholar dan Garuda Kemendikbud gitu. Nah, saya juga memastikan gitu bahwa artikel yang saya pilih ini tuh berasal dari jurnal nasional yang terindeks Sinta 1 sampai 6 dan juga jurnal internasional yang bereputasi. Lalu ke manajemen referensi. Di sini saya menggunakan Mendeley ya untuk menyimpan, mengelola, dan membuat kutipan serta daftar pustaka otomatis menggunakan format APA 7 edition. Nah, untuk tools AI meresum artikelnya tuh untuk mempercepat gitu pemahaman isi artikel, saya memanfaatkan AI ChatGPT dengan prompt seperti berikan ringkasan isi artikel berikut dengan jelas dan terperinci. Terus ada membantu saya juga itu tuh dalam menghemat waktu saat menelaah artikel dan juga menyusun bagian dari tinjauan pustaka secara sistematis. Terus ada template mapping literatur ya. Di sini saya menggunakan Excel untuk memetakan artikel yang mencakup seperti peneliti, judul penelitian, tujuan penelitian, metodologi, hasil penelitian, relevansi, dan sumbernya. Nah, ini saya di sini menggunakan seluruh eh, daftar pustaka yang saya gunakan sudah tercantum di template mapping literatur ini. Itu membantu saya melihat tren dan kesenjangan dari penelitian sebelumnya. Tuh. Terus masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Di sini tuh saya merujuk pada artikel-artikel, terus pengertian-pengertian dari perancangan, sistem informasi, ada layanan jasa, pengertian website, jasa fotografi, metode prototype, terus juga ada penelitian terkait. Ini tuh saya mengambilnya 5 tahun terakhir
yang membahas metode prototype, sistem informasi berbasis web, dan digitalisasi layanan jasa. Jadi salah satu referensi yang saya ambil gitu dari jurnal internasional. Itu saya gunakan adalah dari jurnal Ijazca. Ijazca. Ini tuh eh, ditulis oleh Gomero, Feni et al. Yang menjelaskan efektivitas metode prototipe dalam proyek e-commerce berbasis web. Sementara itu, dari jurnal nasionalnya seperti jurnal ilmiah, sistem informasi dan ilmu komputer, saya juga mengambil studi kasus yang serupa seperti ya pengembangan sistem pemesanan interior dan dokumentasi wedding. Lalu masuk ke metode logi penelitian. Ini tuh pendekatan penelitiannya kayak saya di sini menggunakan metode IRD, Research and Development, dengan metode pengembangan sistem prototype. Jadi tahapannya juga di sini ada pengumpulan kebutuhan. Ini tuh langkah awal dilakukan dalam metode prototype untuk mengidentifikasi gitu seluruh perangkat dan permasalahan. Lalu juga ada membangun prototype. Langkah selanjutnya untuk prototype yang berfokus pada penyajian. Lalu ada evaluasi prototype itu seperti bersifat wajib memeriksa langkah satu karena akan penentuan keberhasilan untuk proses selanjutnya. Lalu juga ada pengkodekan sistem itu. Itu mengkodekan biasanya yang diperlukan seperti memahami terlebih dahulu bahasa pemrograman yang akan digunakan. Eh, Terus ada menguji sistem. Biasanya tuh menggunakan textingnya tuh black box untuk menguji fungsi-fungsi tampilan apakah sudah benar dengan aplikasinya atau tidak. Terus ada evaluasi sistem. Ini tuh mengevaluasi dari semua langkah yang pernah dilakukan sesuai kebutuhan atau belum. Nah, lalu yang terakhir ada menggunakan sistem. Ini tuh sistem yang sudah selesai diimplementasi, jadi sebaiknya dilakukan lagi untuk maintenance sistem agar sistema terjaga dan berfungsi dengan baik dan dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja. Lalu ada pengumpulan data. Di pengumpulan data ini, metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi karena pengamatan langsung terhadap proses pemesanan jasa dan operasional harian e-fotografi untuk mengidentifikasi kendala dan sistem manual. Ada wawancara diskusi mendalam dengan pemilik dari e-fotografi untuk memahami kebutuhan spesifiknya. Selanjutnya tuh di sini daftar pustaka. Ini tuh hampir sama seperti yang di mapping literatur tadi. Cuman di sini dari yang kutipan-kutipan yang sudah saya kutip dari tadi pengertian dan lain-lain itu tercantum di daftar pustaka ini semuanya ada. Jadi mungkin kesimpulannya makalah ini tuh berkontribusi gitu pada pengembangan sistem informasi layanan jasa fotografi yang lebih profesional dan efisien. Jadi dengan menerapkan metode prototype ini tuh sistem jadi dapat dirancang secara interaktif dan berdasarkan kebutuhan penggunanya. Harapan saya untuk sistem ini tuh nantinya dapat diimplementasikan oleh F-Fotografi untuk meningkatkan layanan dan memperluas pasar. Mungkin hanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata, kesalahan atau yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.